kali ini kita akan melakukan praktikum yaitu gaya. Percobaan sisir dan kertas. Ketika sisir digosokkan ke rambut, sisir menjadi bermuatan listrik statis karena terjadi perpindahan elektron. Setelah itu, saat sisir didekatkan ke potongan kertas, kertas akan tertarik dan menempel pada sisir. Hal ini terjadi karena adanya gaya listrik statis yang menarik benda ringan seperti kertas. Namun, setelah beberapa saat, kertas bisa lepas kembali karena muatan listrik pada sisir mulai berkurang. Percobaan gaya magnet pada beberapa benda. Magnet didekatkan pada beberapa benda untuk mengetahui benda yang dapat ditarik magnet. Jarum tertarik magnet karena terbuat dari besi atau baja. Aluminium tidak tertarik magnet karena bukan bahan magnetis. Sen tertarik magnet karena mengandung logam yang bersifat magnetis seperti besi atau baja pada campuran bahannya. Benang jahit tidak tertarik magnet karena bukan logam. Plastik tidak tertarik magnet karena bahan non-logam. Kertas tidak tertarik magnet karena bukan bahan magnetis. Jadi kesimpulannya, magnet dapat menarik benda yang mengandung logam magnetis seperti besi atau baja, sedangkan benda non-logam tidak tertarik magnet. Percobaan gaya gesek pada balok. Balok ditarik menggunakan neraca pegas untuk mengetahui besar gaya gesek yang terjadi. Keadaan balok sebelum bergerak, saat balok belum ditarik atau gaya tarik masih kecil, balok tetap diam. Neraca pegas menunjukkan gaya kecil karena gaya gesek menahan balok agar tidak bergerak. Kemudian, saat balok akan bergerak, ketika gaya ditarik diperbesar, balok hampir bergerak. Pada keadaan ini, gaya gesek mencapai nilai terbesar yang disebut gaya gesek statis maksimum. Penunjukan neraca pegas biasanya paling besar sebelum balok mulai bergerak. Selanjutnya, sesudah balok bergerak. Setelah balok bergerak, gaya gesek berubah menjadi gaya gesek kinetis. Nilainya biasanya lebih kecil dibanding saat balok akan bergerak, sehingga penunjukan neraca pegas sedikit menurun atau lebih stabil. Jadi kesimpulannya, gaya gesek bekerja melawan arah gerak benda. Gaya gesek paling besar terjadi saat benda akan mulai bergerak, sedangkan saat benda sudah bergerak, gaya gesek menjadi lebih kecil. Penunjukan neraca pegas menunjukkan besar gaya yang diberikan pada balok. Pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda elastis seperti pegas atau karet ketika ditarik atau ditekan. Contoh percobaannya, saat pegas ditarik dan diberi beban, pegas akan memanjang. Semakin besar beban yang diberikan, semakin panjang pegas tersebut. Jika bebannya dilepas, pegas dapat kembali ke bentuk semula. Jadi kesimpulannya, gaya pegas terjadi karena sifat elastis benda dan bekerja untuk mengembalikan benda ke bentuk awal. Selanjutnya, gaya berat. Gaya berat adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda akibat gravitasi. Contoh percobaannya, saat sebuah benda digantung pada
pegas, jarum neraca menunjukkan berat benda dalam satuan newton. Semakin besar massa benda, semakin besar gaya beratnya. Jadi kesimpulannya, gaya berat dipengaruhi oleh massa benda dan gaya gravitasi bumi. Semakin besar massa benda, semakin besar pula gaya beratnya. Percobaan ini, sebuah benda ditarik oleh dua neraca pegas dari arah yang berlawanan. Jika besar gaya dari kedua neraca sama, benda akan tetap diam dan tidak bergerak. Hal ini terjadi karena gaya yang bekerja saling menyeimbangkan sehingga resultan gaya bernilai 0. Contohnya, jika neraca kiri menarik sebesar 5N dan neraca kanan juga 5N, maka benda tetap diam karena kedua gaya sama besar tetapi berlawanan arah. Jadi, kesimpulannya, benda akan tetap diam jika dua gaya yang bekerja padanya sama besar dan berlawanan arah karena resultan gayanya 0 atau seimbang. Baik, itulah video praktikum kami di mata kuliah Praktikum IPA di SD. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.